Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Mungkin kamu nggak sadar, tapi kebiasaan kecil yang kamu lakukan di dapur ternyata bisa jadi penyebab istrimu harus operasi sesar saat melahirkan. Serius? Masak cuma gara-gara salah masak, istri jadi nggak bisa melahirkan normal? Iya. Dan yang lebih parah, banyak suami nggak peduli. Nomor 7 sering banget kejadian dan bisa bikin istri sakit parah berhari-hari. Kalau kamu sayang istri, jangan sampai skip satu pun. Karena satu kesalahan aja bisa bikin persalinan lebih sulit dan menyakitkan. Jangan sampai kamu jadi penyebab penderitaan istrimu sendiri. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Malas masak. Selalu mengandalkan makanan instan. Banyak suami berpikir, gampang. Kalau lapar, tinggal bikin mie instan atau beli makanan cepat saji. Tapi tahukah kamu, makanan instan itu tinggi garam, rendah serat, dan minim nutrisi. Istri yang sedang hamil butuh asupan gizi lengkap untuk mendukung pertumbuhan janin dan menjaga kesehatannya sendiri. Kalau setiap hari hanya makan makanan instan, risiko tekanan darah tinggi dan diabetes gestasional meningkat, yang bisa berujung pada operasi sesar. Selain itu, makanan cepat saji juga sering mengandung lemak jenuh berlebih yang bisa bikin berat badan ibu hamil naik drastis. Kenaikan berat badan yang tidak terkontrol bisa membuat bayi tumbuh terlalu besar di dalam kandungan, sehingga menyulitkan persalinan normal. Bayangkan kalau tiba-tiba dokter bilang, "Maaf, ini harus operasi karena bayinya terlalu besar." Duh, nyesel kan? Jadi, mulai sekarang, jangan malas masak. Suami harus belajar memasak makanan sehat, minimal menu sederhana seperti sup ayam kampung, sayur bening, atau tumis sayur. Nggak perlu jago, yang penting usaha. Ingat, makanan sehat bukan cuma buat istri, tapi juga buat calon anak yang masih dalam kandungan. 2. Menggoreng dengan minyak bekas berulang kali. Kamu sering pakai minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali? Hati-hati. Minyak bekas yang sudah kehitaman itu mengandung senyawa berbahaya yang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan peradangan dalam tubuh. Kalau istrimu sering mengonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak bekas, bukan cuma kesehatannya yang terganggu, tapi juga bisa berpengaruh ke perkembangan janin. Ibu hamil yang sering makan makanan berminyak berisiko mengalami peningkatan kadar kolesterol dan tekanan darah. Tekanan darah tinggi saat hamil bisa memicu preeklamsia, yaitu kondisi serius yang bisa membahayakan ibu dan bayi. Kalau preeklamsia terjadi, satu-satunya jalan keluar seringkali adalah operasi sesar untuk menyelamatkan keduanya. Jadi, jangan sepelekan minyak goreng. Solusinya? Biasakan mengganti minyak goreng setelah pemakaian 1 atau 2 kali. Jika ingin lebih sehat, cobalah metode memasak lain seperti merebus, mengukus, atau memanggang. Selain lebih sehat, metode ini juga membantu menjaga berat badan ibu hamil agar tetap stabil, sehingga kemungkinan melahirkan normal lebih besar. 3. Nggak peduli asupan serat untuk istri. Serat mungkin terdengar sepele, tapi perannya sangat penting bagi ibu hamil. Suami yang nggak peduli dengan serat sering hanya menyediakan makanan tinggi karbohidrat seperti nasi putih, mie, atau roti tanpa memperhatikan sayur dan buah. Padahal, kekurangan serat bisa menyebabkan sembelit parah, yang bisa membuat ibu hamil kesulitan saat mengejan saat melahirkan. Sembelit yang berkepanjangan bisa menyebabkan tekanan pada rahim dan berisiko memperburuk kondisi persalinan.
Jika usus penuh dengan kotoran karena kurang serat, rahim bisa tertekan dan menyebabkan kontraksi tidak efektif saat proses persalinan. Hal ini bisa berujung pada keputusan dokter untuk melakukan operasi sesar, karena ibu tidak bisa mengejan dengan baik. Untuk menghindari ini, suami harus lebih peduli dalam menyiapkan makanan yang kaya serat. Tambahkan sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kangkung dalam setiap hidangan. Jangan lupa juga konsumsi buah seperti pisang, pepaya, dan apel yang bisa membantu melancarkan pencernaan. Dengan begitu, istri tidak hanya sehat, tapi juga siap menghadapi persalinan normal dengan lancar. 4. Sering bikin kopi atau teh manis berlebihan. Kopi dan teh manis mungkin jadi favorit banyak orang, termasuk istrimu. Tapi saat hamil, konsumsi gula dan kafein berlebihan bisa jadi musuh besar. Kafein dalam kopi dan teh bisa meningkatkan detak jantung, membuat ibu hamil lebih mudah stres, bahkan bisa mengganggu perkembangan janin. Belum lagi jika teh atau kopi yang diminum mengandung banyak gula, ini bisa memicu diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah kondisi di mana kadar gula darah ibu hamil terlalu tinggi, yang bisa menyebabkan bayi tumbuh terlalu besar di dalam kandungan. Jika bayi terlalu besar, kemungkinan besar dokter akan menyarankan operasi sesar karena persalinan normal menjadi terlalu berisiko. Selain itu, diabetes gestasional juga bisa menyebabkan komplikasi serius seperti tekanan darah tinggi dan kelahiran prematur. Sebagai suami yang baik, kurangi kebiasaan menyajikan minuman manis atau berkafein untuk istri hamil. Gantilah dengan air putih, jus buah tanpa gula, atau susu rendah lemak yang lebih menyehatkan. Ingat, semakin sehat asupan istri, semakin besar peluangnya untuk melahirkan secara normal dan lancar. 5. Nggak mau belajar masak makanan bernutrisi. Banyak suami yang beralasan, aku nggak bisa masak. Tapi anehnya, kalau disuruh rakit PC atau utak-atik motor, bisa langsung semangat. Masak itu bukan cuma urusan perempuan, apalagi kalau istrimu sedang hamil. Ini soal kepedulian dan tanggung jawab. Kalau kamu nggak mau belajar masak makanan sehat, siapa yang akan memastikan istrimu mendapatkan gizi yang cukup? Istri hamil butuh makanan yang kaya protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung pertumbuhan janin dan menjaga stamina. Jika suami hanya bisa menggoreng telur atau beli makanan di luar, bagaimana bisa memastikan makanan yang dikonsumsi benar-benar sehat? Banyak makanan di luar yang tinggi MSG, minyak, dan bahan pengawet yang bisa berdampak buruk bagi kehamilan. Solusinya? Mulai belajar masak makanan sehat, meskipun yang sederhana. Misalnya, bikin sup ayam kampung yang kaya protein, atau nasi merah dengan lauk tahu tempe yang tinggi nutrisi. Dengan sedikit usaha, kamu bukan hanya membantu istri melewati kehamilan dengan sehat, tapi juga meningkatkan peluangnya untuk melahirkan normal tanpa komplikasi. 6. Masak makanan yang terlalu asin. Banyak suami yang berpikir, kalau kurang asin, nggak enak. Akhirnya, garam ditambahkan berulang kali ke dalam masakan tanpa berpikir panjang. Padahal, makanan yang terlalu asin bisa meningkatkan tekanan darah, yang sangat berbahaya bagi ibu hamil. Hipertensi dalam kehamilan bisa menyebabkan preeklamsia, kondisi serius yang bisa berujung pada operasi sesar atau bahkan membahayakan nyawa ibu dan bayi. Selain itu, konsumsi garam berlebih bisa membuat tubuh menahan lebih banyak cairan, menyebabkan pembengkakan di kaki, tangan, atau wajah. Kalau bengkaknya masih ringan, mungkin nggak masalah. Tapi kalau berlebihan, bisa mengganggu sirkulasi darah dan meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan. Bayangkan kalau gara-gara makanan terlalu asin, istrimu jadi lebih sulit melahirkan secara normal. Solusinya? Kurangi garam dalam masakan dan gantilah dengan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, atau lada. Selain lebih sehat, bumbu alami juga bisa meningkatkan cita rasa makanan tanpa efek buruk bagi tekanan darah. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulai sekarang, kontrol garam dalam makanan yang kamu masak untuk istri tercinta. 7. Nggak memperhatikan kebersihan bahan makanan.
Banyak suami yang berpikir, "Ah, ini udah bersih, langsung aja masak." Padahal, sayur, buah, atau daging yang tidak dicuci dengan benar bisa mengandung bakteri dan pestisida berbahaya. Jika ibu hamil mengonsumsinya, risiko terkena infeksi seperti toksoplasmosis atau listeriosis meningkat. Infeksi ini bisa berdampak buruk pada janin, bahkan bisa menyebabkan bayi lahir prematur atau mengalami gangguan kesehatan serius. Bayangkan kalau suatu hari dokter bilang, ibu harus melahirkan lebih awal karena ada infeksi dalam kandungan. Semua itu bisa terjadi hanya karena sayur atau daging yang tidak dicuci bersih. Ini bukan hal sepele, bro. Kesehatan bayi dan ibunya bergantung pada seberapa bersih makanan yang dikonsumsi setiap hari. Solusinya? Pastikan mencuci semua bahan makanan dengan air mengalir sebelum dimasak. Untuk sayur dan buah, bisa direndam sebentar dengan air garam atau cuka untuk menghilangkan pestisida. Jangan pernah memasak daging mentah tanpa membersihkannya lebih dulu. Hal kecil ini bisa membuat perbedaan besar dalam memastikan kehamilan tetap sehat dan persalinan berjalan normal. 8. Sering menyajikan makanan mentah atau setengah matang. Ada suami yang berpikir bahwa makanan setengah matang lebih enak. Misalnya telur setengah matang, steak medium rare, atau sushi. Tapi, makanan mentah atau setengah matang bisa mengandung bakteri seperti salmonella, listeria, atau E. coli yang berbahaya bagi ibu hamil. Jika bakteri ini masuk ke tubuh, bisa menyebabkan infeksi serius yang mengganggu kehamilan dan meningkatkan risiko keguguran atau kelahiran prematur. Selain itu, konsumsi daging atau telur setengah matang bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada ibu hamil. Kalau istri mengalami diare atau muntah-muntah akibat infeksi makanan, tubuhnya bisa mengalami dehidrasi. Dehidrasi pada ibu hamil bisa memicu kontraksi dini dan membuat persalinan jadi lebih sulit. Kalau sudah begini, persalinan normal bisa terancam dan dokter mungkin akan menyarankan operasi sesar. Solusinya simpel. Pastikan semua makanan yang kamu sajikan matang dengan sempurna. Masak telur hingga kuningnya benar-benar padat. Pastikan daging matang merata, dan hindari makanan mentah seperti sushi atau sashimi. Ini bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kesehatan istri dan bayi yang ada di dalam kandungan. 9. Nggak menyiapkan air putih yang cukup. Seringkali, suami asyik sendiri minum kopi atau es teh manis, tapi lupa memastikan istri cukup minum air putih. Padahal, ibu hamil butuh cairan lebih banyak untuk menjaga keseimbangan hormon, membantu pembentukan air ketuban, dan mencegah dehidrasi. Kalau kurang minum, ibu hamil bisa mengalami pusing, lemas, bahkan kontraksi dini yang bisa mempercepat persalinan sebelum waktunya. Kurangnya asupan air juga bisa menyebabkan ketuban berkurang, yang membuat bayi kurang nyaman di dalam kandungan. Dalam beberapa kasus, ketuban yang terlalu sedikit bisa menyebabkan dokter menyarankan induksi atau operasi sesar karena bayi tidak mendapatkan cukup ruang untuk bergerak dan berkembang dengan baik. Bayangkan kalau gara-gara malas minum air putih, persalinan jadi lebih sulit. Sebagai suami yang peduli, biasakan untuk selalu menyediakan air putih untuk istri, terutama saat ia sedang sibuk atau lupa minum. Bantu dengan mengingatkan, atau bahkan buatkan infuset water dengan lemon atau daun mint supaya lebih segar. Hal kecil seperti ini bisa sangat membantu dalam memastikan kehamilan tetap sehat dan persalinan berjalan lancar. 10. Nggak peka dengan kebutuhan istri di dapur. Ini kesalahan paling fatal. Banyak suami yang berpikir, "Ah, kan istri masih bisa masak sendiri," tanpa sadar bahwa istri yang sedang hamil butuh lebih banyak istirahat. Membiarkan istri berdiri lama di dapur bisa membuatnya cepat lelah, sakit pinggang, atau bahkan menyebabkan kontraksi lebih awal. Kalau dibiarkan terus, ini bisa meningkatkan risiko persalinan prematur atau komplikasi saat melahirkan. Selain itu, istri yang terlalu lelah bisa kehilangan nafsu makan atau tidak sempat menyiapkan makanan sehat. Kalau pola makan jadi berantakan, otomatis kesehatan ibu dan bayi juga terganggu. Jangan sampai istri jadi kekurangan nutrisi hanya karena suami malas membantu di dapur. Ingat,
Kesehatan ibu selama hamil sangat menentukan bagaimana proses persalinan nantinya. Sebagai suami yang baik, mulailah lebih peka. Bantu istri dengan menyiapkan bahan makanan, mencuci piring, atau bahkan memasak makanan sederhana. Hal kecil seperti ini bisa mengurangi beban istri dan memastikan kehamilannya berjalan lebih nyaman. Kalau suami peduli sejak awal, kemungkinan istri bisa melahirkan normal dengan lancar akan jauh lebih besar. Nah, itu dia 10 kesalahan suami di dapur yang bisa bikin istri harus operasi saat melahirkan. Mulai sekarang, jangan cuma diam, tapi berubah. Kalau kamu setuju, kasih like. Kalau kamu suami yang sayang istri, share ke teman-temanmu biar makin banyak yang sadar. Jangan sampai kesalahan kecil di dapur bikin istrimu harus operasi. Mulai dari sekarang, jadi suami yang lebih peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.